bahwa PKI di samping merupakan partai politik yang eksis di negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Bentaknya sekeras-kerasnya. Katakannya, kalau nggak salah itu, pengecut, banci, gitu kan. Waduh, saya pun kaget. Langsung aja ditelan, dipercaya. 2 minggu kemudian keluar sekepangap, saya dibuang ke Medan. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya berada di kediaman Ketua Umum PEPABRI, Persatuan Purnawirawan ABRI, Bapak Jenderal Agung Gumelar. Kebetulan hari ini adalah Hari Angkatan Bersenjata. Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan beliau seputar kiprah Pak Agum. Nah, Pak Agum ini sosok yang boleh dibilang sangat lengkap. Beliau menjalani karir militer di Kopassus, di dunia intelijen, kemudian memasuki dunia birokrasi, menjadi Menteri Perhubungan, menjadi Menteri Pertahanan pernah, menjadi Menko Polhukam. Setelah itu beliau mengurusi dunia kebudayaan dengan menjadi pembina grup Lawak Sri Mulat, juga pernah menjadi pengurus PSSI dan KONI. Salah satu yang menarik dari sosok Pak Agum ini antara lain saat berkiprah di dunia militer, beliau sempat mendapat predikat sebagai Jenderal Bersenjata Nurani. Apa maksudnya? Seperti apa maksudnya? Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Agum seperti ini. Yuk. Pak Agum, Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya Sudrajat dari Detikom. Iya Pak, terima kasih. Boleh bertamu, ngajak Sangat berbincang boleh, Pak. sangat boleh. Terima kasih banyak Pak Agum. Silakan. Ayo, mangga. Saya sini Pak. Iya, Oke, silakan. siap. Terima kasih banyak. Oke, yuk. Sebagai Ketua Umum PEPABRI ya, Iya. Persatuan Purnawirawan. Purnawirawan ya. Ini ngapain aja? Apa fungsinya organisasi ini Pak Agum? Hanya sekedar untuk Iya. kangen-kangenan aja sesama pensiunan? Iya. Apa ada? Gini, jadi organisasi PEPABRI ini, PEPABRI itu adalah dulu singkatannya Persatuan Purnawirawan ABRI, tapi disesuaikan dengan suasana kekinian ya, di mana ABRI sudah tidak ada lagi, yang adalah TNI dan Polri. Maka arti dari PEPABRI sekarang adalah Purnawirawan TNI dan Polri, serta Warakauri. Warakauri itu adalah mereka yang suaminya sudah meninggal karena tugas, karena sakit dan sebagainya. Ya. Para janda. Jadi ya, tempat berkumpulnya, organisasi berkumpulnya para purnawirawan TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi itu, serta Warakauri. Itu tugas dari PEPABRI ini adalah sebetulnya intinya adalah bisa menciptakan suasana silaturahmi antar sesama purnawirawan. Yang kedua tentunya usaha dari organisasi untuk bisa menciptakan atau menimbulkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Kalau kesejahteraan di sini artinya luas ya, tidak hanya sekedar bagaimana kita berusaha untuk membantu keadaan ekonomi, itu kalau bisa ya syukur ya. Tapi arti yang luas adalah katakanlah ada kebutuhan mengenai pemakaman para purnawirawan. Nah disinilah arti dari tugas kesejahteraan kepada para anggota ini. Nah di samping itu sesuai dengan jati diri PEPABRI ya, PEPABRI ini punya jati diri. Pertama itu berwatak pejuang. Berwatak pejuang dalam arti apa? Dalam arti kita walaupun sudah purna tugas, tetapi kita belum purna pengabdian. Purna tugas tapi belum purna pengabdian. Nah dalam melaksanakan pengabdiannya, ya, kita tetap berpedoman kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit untuk TNI dan Tribrata untuk pensiunan Polri. Nah, dengan ciri berwatak pejuang ini, maka PEPABRI tidak boleh apatis
terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Kita tetap harus peduli terhadap keadaan. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua adalah berwawasan negarawan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, itu semua diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu. Dan kepada seluruh jajaran Pepabri, purnawirawan, dimanapun dia berada, saya tekankan, kalian harus menjadi garda paling depan untuk bisa menciptakan persatuan dan kesatuan yang sudah terpecah kemarin itu. Ini yang pertama, rajut kembali persatuan. Yang kedua, tugas kita ke depan adalah mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasionalnya. Kita bersikap kritis kepada pemerintah, itu juga mengawal. Kita bersikap oposisi kepada pemerintah, itu juga mengawal. Bukan berarti harus. Karena bisa dibayangkan, satu pemerintahan tanpa ada oposisi, akan kemana larinya pemerintahan ini? Otoriter. Dan ini yang harus kita cegah. Tetapi dalam memberikan kritisinya, menyampaikan kritisinya dan sikap oposisinya, lakukanlah itu secara proporsional. Dengan penuh etika, dengan penuh elegan, ya, dengan sesuai dengan aturan. Oposisi bukan berarti apa? A kata pemerintah, B kataku. Itu bukan oposisi. Asal beda. Oposisi janganlah dilandasi oleh baik main kita yang benci kepada pemerintah. Atau benci kepada Pak Jokowi. Kalau kita benci kepada pemerintah, kalau kita benci kepada Pak Jokowi, apapun yang dilakukan pemerintah itu salah. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu salah. Itu tidak bijak, itu tidak dewasa, dan itu bukan purnawirawan Sabta Margais. Ini menarik Pak tadi yang kalau Pak Agung menjelaskan soal Sabta Marga yang dimiliki oleh prajurit, itu idealnya tetap terbawa meskipun sudah lepas dari kedinasan. Ya, sudah purna tugas. Sudah purna tugas. Nah, kemarin Pak Muldoko, mantan Panglima ABRI, mantan Panglima TNI, mensinyalir ada kemungkinan juga sih sebetulnya nilai-nilai Sabta Marga ini tidak sama persis, tidak 100% seperti ketika dia bertugas. Saya tidak tahu, saya baru dengar ini ada pemikiran seperti itu. Tapi yang jelas bahwa ya pedoman Sabta Marga itu, ya, apapun katanya nanti disesuaikan dengan kepentingan politik. Saya rasa kepentingan politik TNI dan para purnawirawan itu sama. Politik kita adalah politik negara. Kita adalah alat negara. Negara itu apa unsurnya? Terdiri dari apa? Rakyat, pemerintah, dan teritorial. Jadi kita harus menjadi alat, ya, menjadi satu kekuatan yang menjaga teritorial kita, ya, melindungi rakyat kita, dan mendukung kebijakan pemerintah. Itu, ya. Itu saya rasa kita tidak pernah berpolitik. Kalau purnawirawan memang benar, ketika seorang TNI, seorang Polri, ya, sudah purna tugas menjadi purnawirawan, itu hak politiknya, hak konstitusionalnya udah sama dengan masyarakat biasa. Punya hak memilih, punya hak dipilih. Jadi mau berpolitik pun tidak ada masalah. Ya. Kalau sudah purnawirawan. Ya. Jadi katakanlah ada purnawirawan masuk partai, ada purnawirawan masuk satu organisasi politik. Itu nggak ada masalah. Karena memang sudah sama dengan masyarakat sipil biasa. Tetapi harapan saya sebagai Ketua Umum Pepabri ketika dia berperan sebagai aktivis politik dimanapun dia berada, tetap Sabta Marga ini menjadi sesuatu yang jadi pegangan. Jadi kalau detik ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, maka itu adalah musuh negara, musuh kita bersama. Itu pegangan seorang TNI dan harusnya pegangan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menarik, Pak. Dalam sejarahnya kita kan punya dua pihak, dua kelompok, dua ideologi yang pernah mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila. Pertama lewat komunisme PKI, dan kedua yang DITI dan sejenisnya, ideologi ingin mendirikan negara Islam. Belakangan ini yang menguat itu adalah
katanya Bangkitnya kembali. PKI komunisme. Nah, Bapak ini kebetulan kan nggak cuma di Pepabri, Bapak pernah Gubernur Lemhanas gitu kan. Bagaimana Bapak sendiri menilai atau melihat narasi semacam ini yang berkembang di masyarakat? Gini, ini yang sekarang lagi tren di masyarakat kita ya, isu mengenai bangkitnya kembali PKI. PKI bangkit kembali, isu ini berkembang luas, disebarkan secara luas. Pertanyaannya, apa benar itu? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, ini kok saya agak bicaranya agak saya lepas deh ya. Iya. Jadi begini ya, mengenai masalah ancaman dari komunis. Saya kebetulan ya, pada saat saya berpangkat kapten, saya berterima kasih sekali saya mendapat kesempatan masuk dipercaya untuk menjadi anggota tim khusus Satgas Intel Kopkamtib yang menangani masalah G30 SPKI, membongkar jaring-jaring G30 SPKI ya, di bawah Brigadir Jenderal TNI Beni Murdani waktu itu. Nah, saya dari situ mengenali dengan benar apa itu PKI, apa itu komunis, dan bagaimana itu komunis. Dari apa yang saya ketahui, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksisnya dulu, atau komunis semasa jayanya dulu. Yang pertama, ya, PKI selama eksisnya dulu, sebagai partai politik yang eksis di Indonesia, adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Lewat partai itu ya. Melalui apa? Melalui Komite Sentral PKI. Disinilah kita mengenal Aidit sebagai ketua umumnya. Cara kerja kedua adalah cara kerja yang strictly ilegal. Melalui apa? Melalui Biro Khusus PKI. Dan kita baru tahu ada orang yang namanya Sam Kamaruzaman sebagai ketua Biro Khusus PKI setelah PKI dibongkar. Jadi bagaimana rapihnya pekerjaan mereka itu. 2 cara kerja, legal dan strictly ilegal. Ini yang pertama yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI, masalah komunis. Hal yang kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksisnya dulu ya, komunis. Ya, bahwa PKI di samping merupakan partai politik yang eksis di negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Jadi PKI di Indonesia adalah merupakan bagian dari komunisme internasional yang terikat kepada solidaritas internasional. Jadi mereka berkewajiban melaporkan kemajuan aktivitas mereka, dan ini berkewajiban untuk selalu mendukung. Itu yang kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksis dulu. Hal yang ketiga yang harus diketahui masalah PKI semasa eksisnya dulu adalah ada 3 grand strategi mereka dalam melaksanakan operasionalnya. Yang pertama adalah hidup berdampingan secara damai, yang kedua adalah rebut kekuasaan, yang ketiga adalah bergerak di bawah permukaan. Tidak cocok tumbuh di. Nah, dari keadaan seperti ini, maka keluarlah ada yang namanya TAP MPR nomor 25. Melarang paham komunis di Indonesia dan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Jadi, kalau sekarang digembar-gemborkan PKI akan bangkit kembali, kita sudah punya payung. Yang kedua, bahwasanya pada saat itu tahun 65 pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu didukung oleh komunisme internasional. Sekarang detik ini tahun 2020 kita lihat kenyataan dunia. Yang namanya pusat komunis yang tadinya di Beijing sana, Cina sana. Kita lihat Cina sekarang. Sejak Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri di Cina,
dengan falsafahnya tidak peduli kucing itu warna hitam kah, kuning kah, putih kah, belang kah. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Maka dengan filosofi seperti ini, Deng Xiaoping sebagai pemimpin di negeri Cina sana, dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, membangun ekonomi negaranya, mereka mengadop sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan Cina sekarang menjadi negara kapitalis terbesar di dunia. Jadi sudah tidak ada lagi. Walaupun memang dalam sistem pemerintahnya masih satu partai. Jadi artinya apa? Kalau sekarang ini diisukan PKI kan bangkit kembali. Dulu saja dengan didukung oleh komunis internasional tidak bisa. Apalagi sekarang. Gitu loh. Dan sejak terjadinya satu proses ya secara alami ya. Proses secara alami. Terjadi rekonsiliasi secara alami. Kalau dulu ada bebas G30 PKI, anak PKI, cucu anak PKI itu harus bebas PKI dan sebagainya ya. Sekarang ini sudah tidak ada itu. Secara alami sudah baur. Anak komunis, cucu komunis sudah di mana-mana. Udah jadi anggota DPR, jadi TNI, jadi Polri, sudah di mana-mana. Sebenarnya yang namanya rekonsiliasi itu sebetulnya adalah sesuatu yang positif. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini gandrung akan persatuan, gandrung akan perdamaian. Tetapi di sini hal yang harus diwaspadai adalah, yang harus kita cegah adalah, jangan dengan payung rekonsiliasi, anak komunis, cucu komunis ada keinginan untuk membangkitkan kembali komunis. Itu yang harus dicegah. Adakah keinginan itu? Saya rasa dengan apa yang saya jelaskan sangat sulit mereka untuk bisa. Apalagi cucu-cucunya yang sudah di mana-mana itu. Mereka sudah melupakan ini semua. Mereka ingin hidup sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta kepada bangsanya. Saya yakin itu. Jadi isu mengenai komunis ini kalau saya baca itu Alisa Wahid anaknya Gus Dur ini itu isu basi katanya. Ya ada benarnya itu isu basi. Kalau menurut saya, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Ya. Dan saya juga melihat satu ada, mungkin ini dengan diangkatnya isu mengenai bangkitnya komunis ini kita terlupakan oleh isu terhadap ancaman lain. Nah, Pak, sebelum masuk situ Pak, jadi ini isu basi, tapi sejak mungkin 2 atau 3 tahun terakhir yang menggaungkan soal ancaman bangkitnya atau kemungkinan bangkitnya PKI adalah kolega Bapak sesama purnawirawan TNI. Ya begini. Yang tetap harus kita waspadai ini adalah mengenai masalah komunis ini bukan bangkitnya kembali komunis. Tapi tematiknya komunis itu dipakai. Cara-cara komunis itu dipakai. Sekarang oleh kekuatan manapun yang tidak puas kepada pemerintah, yang anti pemerintah, sudah menggunakan cara-cara komunis. Melemparkan teori kontradiksi, mengadu domba, menimbulkan keresahan. Itu tematiknya komunis. Sekarang ini tematik ini udah ampuh ini, satu cara yang sangat ampuh yang sudah dipakai oleh semua pihak. Kita harus waspada. Sekarang coba tunjukkan kepada saya. Mana orang-orang yang ingin membangkitkan kembali komunis? Tunjukkan kepada saya. Mana orangnya? Mana kekuatannya? Mana organisasinya? Kalau ini ada, saya sebagai ketua umum Pepabri, saya akan hantam mereka, saya akan hajar mereka. Kalau ada. Makanya kemudian Pak ada yang bilang gini, ini hantu komunis dibangkit-bangkitkan. Sementara yang sudah real di depan mata, ancaman yang pernah berteriak-teriak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan negara Islam, nggak ada yang berani lantang juga menyanggahnya. Bukan nggak berani menyantang
Kan survei-survei bilang ini udah ini yang menyusup saya juga katakan ke tadi. berbagai macam-macam. Ya, ini saya katakan tadi, isu mengenai bangkitnya kembali komunis ini memang diangkat sedemikian rupa sehingga kita melupakan ini. Tujuannya begitu, supaya kita lupa akan ancaman ini, supaya mereka leluasa bergerak. Siapapun yang ingin mengganti Pancasila dan NKRI itu adalah ekstrim, satu pemikiran ekstrim, radikal. Radikalis itu ya artinya apa? Sikap pikir, sikap laku, sikap tindak yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila. Itu radikalis. Tetapi jangan radikal ini kemudian diidentikan dengan Islam. Itu keliru. Ya. Itu keliru besar. Saya Islam. Ya. Saya fanatik Islam. Keluarga saya Islam, haji, hajah, semua. Saya Islam. Tapi saya tidak rela kalau saya dikatakan radikal. Karena di pikiran saya tidak ada keinginan mengganti NKRI dan Pancasila. Jadi radikal ini jangan kemudian terlalu dikupas secara ribet ya. Radikal itu adalah satu pemikiran, sikap pikir, sikap laku, sikap tindak yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila. Jadi oleh siapapun. Oleh siapapun, apa oleh faham komuniskah atau faham khilafahkah? Ya. Ini adalah semuanya musuh negara. Tapi Pak Fabri sendiri punya tradisi nyekar ke Kalibata nggak setiap menjelang Hari Kesaktian Pancasila gitu? Ya itu sudah Seperti pasti, yang mereka lakukan. Sudah pastilah ya. Setiap hari ulang tahun Pak Fabri tanggal 12 September yang lalu saya memimpin upacara ziarah ya dengan ketentuan yang diberlakukan sesuai kondisi. Yang pertama saya minta izin dulu ke Kemsos, ya. Yang kedua lapor ke Garnisun, ya. Ya, kemudian diberi guidance oleh Garnisun. Karena COVID-19 ini aturannya hanya boleh waktu itu berapa? 40. Jadi anggota Pak Fabri yang biasanya setiap ziarah itu ratusan bahkan ribu ya, sekarang dibatasi hanya 40. Itu kita patuhi. Tetapi kalau ada purnawirawan yang di luar itu, yang saya tidak tahu organisasinya apa dan pergerakannya seperti apa yang terjadi kemarin di Kalibata, saya terus terang prihatin, saya sedih, saya kesal. Lebih kesal lagi, baret merah di situ banyak. Bapak danjen tuh ya? Itu saya betul-betul, apa ini? Ya. Saya ini danjen Kopassus, mantan danjen Kopassus. Ketika saya danjen di Kopassus, penekanan saya selalu bebuih mulut saya ini kepada prajuritku baret merah ya. Jadilah prajurit komando, jadilah prajurit baret merah yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia, yang mencintai dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang 260 juta lebih ini. Jadilah kalian, hai prajurit baret merah, komando, jadi kebanggaan mereka, dicintai dan mencintai mereka. Bukan dicintai, mencintai sekelompok, dibanggakan oleh sekelompok. Dengan cara-cara yang betul-betul, waduh, saya sangat kesal itu. Ya. Teriak-teriak komando. Meneriakkan komando itu tidak sembarangan. Ada tempatnya, ada saatnya yang tepat. Ya. Dan juga saya sedih kok. Mereka bekas petugas, ya, pejabat alat negara, ya, yang pernah bertugas mengawal negara ini. Kok tidak menghormati mereka-mereka di lapangan yang sekarang ini jadi petugas? Dandim dan stafnya dan Kapolri yang ada di sana. Hormatilah mereka. Jangan karena aku bekas pak bosnya, betul ya. Kalau kalian seniornya, kalian bekas komandannya, tapi sekarang mereka lagi bertugas, hormati mereka. Cuman mungkin kita beralih topik ya. Ya boleh. Ke pribadi Pak Agum ini kan. Boleh. Pak Agum tadi cerita pernah berdinas di tim-tim. Saya baca juga pernah ke Aceh, pernah ke Kalimantan juga Pak Agum ya. Dari semua perjalanan di dunia militer itu Pak Agum, mana yang paling mengesankan sehingga kemudian Pak Agum ini, saya pernah baca julukan Pak Agum ini jenderal bersenjata hati nurani. Nah ini menarik juga, di mana-mana ya tentara mah senjatanya pistol gitu kan, senapan, ini hati nurani.
Ya ini mungkin saya harus cerita ya. Ini kan pendapat orang ya, penilaian orang, bukan saya, tapi orang yang mengatakan begitu. Tapi mungkin ada kaitannya dengan apa-apa yang secara empirik pernah saya alami, yang akhirnya menjadi sesuatu yang diketahui oleh mereka ya. Pertama waktu saya tugas pertama itu waktu operasi tempur PGRS Parakou di Kalimantan Barat. Ini pengalaman tempur pertama saya di situ. Saya di bawah komando di BP-kan kepada Batalion 323 Boya Putih Siliwangi waktu itu ya, sebagai danton. Nah, kita laksanakanlah operasi di sana. Saya ditempatkan dan bertanggung jawab kepada 3 kampung ya, 3 Garugu, Upa Ulu, Upa Ilir. Ini wilayah tanggung jawab saya. Ya. Danki di Kantu Asam. Kantu Asam kira-kira kalau jalan kaki sejam 2 jam lah. Jadi suatu ketika saya akan melaporkan ke Kompi, ya, melapor ke Kompi, di markas Kompi sana, ketika saya lapor sama Danki, ya, Danki ini terkenal galak Pak, terkenal agak sableng juga lah, yang jago perang mungkin ya. Itu saya mendengar ada orang merintih ampun-ampun gitu kan di satu lokasi gitu. Ternyata itu sel. Jadi saya minta izin lah, setelah saya ngobrol-ngobrol saya keluar lah, saya ke sel itu, melihat ke sel itu kan. Tahanan. Di sel itu ada seorang tahanan yang mungkin karena dipukulin atau gimana lah ya, sehingga mereka agak. Saya datang, saya dekati dia, saya bilang, kamu siapa namanya? Utan Bapak, namanya Utan. Utan, kenapa kamu kok nggak membantu tentara? Logistik tentara ini dari kampung ke kampung nih diangkut oleh rakyat. Dari Upa Ulu ke Upa Ilir, giliran dari Upa Ilir ke Kantu Asam, itu oleh rakyat, logistik buat dukungan kepada tentara ini. Berantai gitu ya? Ya berantai. Nah si Utan ini, saya tanya Dankinya, Badung Pak Gum dia nggak mau bantu kita, nggak mau ngangkut manggul. Saya tanya, Utan, kamu kenapa? Namamu siapa? Utan. Kamu kenapa kok nggak mau bantu tentara? Kamu nggak suka ya sama tentara? Bukan Bapak, istri saya sakit Bapak. Istri saya sakit ini saya pelajari ekspresi wajahnya kan. Langsung saya nilai, oh ini jujur ini. Jadi saya menghadap lagi Danki, ngobrol-ngobrol lagi. Terus akhirnya saya bilang, Pak Danki, Pak Komandan, saya bilang, itu si Utan itu nakal itu memang. Kasih saya deh, serahkan kepada saya karena dia penduduk Upa Ilir. Kasih saya, biarkan saya fermak di sana, saya bilang gitu kan. Oh ya, aku ambil aja tuh. Saya bawalah dia. Sampai di pos saya tanya lagi Utan, saya mau tanya jujur kamu ya, kenapa kamu tidak bantu tentara? Saya bilang, betul Bapak, istri saya sakit. Sekali lagi saya punya keyakinan. Akhirnya saya panggil bintara kesehatan saya, siapkan obat ya. Terus saya bilang, Utan, gini sekarang, kamu pulang ke rumah, urus istrimu itu, dikasihlah obat, saya kasih uang sedikit. Wah, dia kaget kan, senang dia kan. Pulanglah dia ke kampungnya kan. 2 minggu kemudian, lari loh, datang dari jauh tuh, teriak-teriak saya, manggil saya komandan kan. Bapak komandan. Saya bilang ada apa nih? Saya pikir ada informasi mengenai ada gerombolan kan. Kita udah siap aja kan. Rupanya si Utan. Wah, dia salam saya, dia peluk saya, Bapak komandan. Istri saya melahirkan Bapak komandan, katanya. Sudah melahirkan. Laki-laki. Saya kasih nama Agum Gumelar. Jadi kalau sekarang masih ada, ya itu tahun berapa? 70 ya. Jadi sekarang 30, jadi udah kira-kira 50 segitu tahun lah ada orang namanya Agum Gumelar di sana. Gitu. Nah, ini salah satu yang bocor ya ceritanya itu waktu saya letnan. Ya. Kemudian waktu saya dan di Kopassus saya membawa pasukan Nanggala ke Timur ya. Pertama di benak saya
tugas saya di Timur Timur itu adalah mengurangi kekuatan musuh. Fretilin kan, gerombolan. Cara mengurangi kekuatan musuh itu ada 2 cara. Pertama, cari mereka berada di mana, ya, di gunung mana, di gua mana, di kampung mana, bunuh mereka. Artinya tempur. Ada cara kedua, melalui pendekatan, sadarkan mereka. Nah, saya pakai cara kedua, gitu loh. Cara kedua, maka pasukan saya yang berada di beberapa pos, ada beberapa belas pos, yang ada yang 5 orang, ada yang 10 orang. Kuncinya adalah melawan gerilya tuh, siapa bisa memenangkan hati rakyat, itu akan memenangkan perang melawan gerilya. Jadi saya tekankan kepada seluruh komandan di daerah, di pos-pos itu. Dengarkan baik-baik, saya bilang. Komandan kalian tiap malam tidur nyenyak. Mengapa? Karena kalian menyatu sama rakyat. Artinya ciptakan kondisi bersatu mereka dengan rakyat. Walaupun cuma 10 orang, cuma 5 orang. Saya tidak khawatir karena sudah menyatu sama rakyat. Gitu loh. Itulah. Ya. Nah, dari situ berkembang, akhirnya saya bisa berkomunikasi sama pimpinan gerombolan. Sama yang namanya di sektor barat itu, komandan di sektor barat itu namanya Vincenzo Veras. Akhirnya saya bisa komunikasi sama dia melalui proses yang cukup panjang, ya. Nah, suatu hari ada undangan dari Vincenzo Veras kepada saya untuk bertemu. Tapi bertemunya di tempat mereka, di Gunung Kablaki. Ketemu. Maksud saya bertemu itu apa? Pertama sih menciptakan dulu kepercayaan masing-masing kan. Baru pertemuan berikutnya adalah saya sampaikan. Kalian itu sebetulnya kalau mau merdeka itu dulu sebelum tahun 75, senjata kalian masih utuh, ya. Organisasi kalian masih utuh. Ya. Itu kesempatan kalian merdeka. Tapi sekarang apa? Kalian compang-camping seperti ini, senjata kalian karatan seperti ini, saya bilang. Ya. Gitu. Akhirnya mungkin dia cerna gitu kan. Akhirnya dia bilang begini, pertemuan terakhir itu. Bapak Bot, manggil saya Bapak Bot, Bapak besar, Bot itu besar. Bapak Bot, kami sudah putuskan katanya, kami sudah lapor kepada Katuas Bot Sanana. Katuas Bot itu bapak yang lebih besar lagi, Sanana. Ya. Bahwa menurut petunjuk dari Sanana, bulan Agustus ini, itu bulan Juli ya, bulan Agustus nanti akan ada dropping bantuan dari luar. Itu kan. Berupa senjata, berupa perlengkapan dan lain sebagainya kan. Nah, kalau memang itu terjadi, kita dapat dropping, maka kami sudah bertekad untuk melanjutkan perjuangan untuk merdeka, gitu kan. Tapi kalau ini ternyata tidak ada, kami akan berusaha untuk mengerti tentang integrasi dengan Indonesia, gitu. Dia bilang pada saya itu. Saya bilang, begitu ya? Wah, sederhana ini persoalan, saya bilang. Sangat sederhana. Begini, kalau nanti bulan Agustus kalian dapat dropping senjata dari manapun, saya bilang ya, perlengkapan, lanjutkan perjuangan kalian. Saya bilang begitu. Lanjutkan perjuangan kalian. Kalian pejuang, tidak ada itu istilah menyerah. Lanjutkan perjuangan. Kalian pejuang sejati, saya bilang. Tetapi tadi dikatakan kalau ternyata tidak ada, kalian akan turun. Aku lebih salut kepada kalian. Jadi kalian lebih mengerti apa yang terbaik buat rakyat di sini. Saya bilang gitu. Ya sudahlah, kita tunggu, saya bilang, sampai Agustus. Saya bilang gitu kan. Jadi saya laporlah ke Dili, menghadap Pangkoops. Saya buka peta. Pak, mohon maaf Pak, saya bilang. Dari mana Pak kemungkinan masuknya bantuan dari luar ke mereka ini? Ya, disebutlah dari Betarno, dari pantai sini kan. Oh gitu Pak ya. Pak, boleh saya saran Pak, saya bilang. Apa Gum? Kerahkan Pak Gofar Pak, saya bilang. Gofar itu Letkol Gofar, Komandan Marinir, Batalion Marinir, kawan saya. Saya sama Marinir sama-sama di sana. Pakailah dia Pak untuk menjaga. Jangan sampai terjadi ini bantuan dari luar. Kalau tidak ada bantuan dari luar Pak,
sampai bulan akhir Agustus. Bulan September Pak, Bapak undang deh seluruh wartawan, seluruh upacara besar Pak, mereka turun. Sampai saya bilang gitu. Wah kamu kok? Iya Pak, saya yakin Pak, bilang gitu. Itulah pendekatan. Tidak pakai gini, tapi kita siap begini, biar gimana juga kita harus siap. Pasukan komando kok. Ya. Gitu. Jadi terus terjadilah tanggal 11 Agustus ya. Satu kampung di Kelaras. Sekampung ini lari ke hutan dengan membunuh 15 prajurit kita yang ada di kampung itu. Wah, Pak Beni marah lagi, kirim lagi pasukan, suruh tempur lagi. Waduh, putus asa saya. Rencana saya jadi gagal gitu kan. Sampai saya perintahkanlah kasih intel saya. Apa sih yang terjadi di Kelaras? Coba kamu selidiki. Nah disinilah ya. Mohon maaf ya. Kalau prajurit kita tindakannya seperti itu, menyakiti rakyat, main pukul sama rakyat, bahkan main ini sama istrinya Hansip. Ya. Itulah yang terjadi. Jadi rakyat itu sangat menentukan. Kemudian saya waktu Pangdam. Nah ini Pangdam lebih lagi. Pangdamnya Wirabuana ya Pak? Wirabuana. Makassar. Ya memang saya dikirim ke sana oleh Pangab waktu itu Pak Faisal Tanjung setelah terjadi kerusuhan di UMI. Universitas Muslim Indonesia. Matilah itu 3 orang mahasiswa karena tank masuk kampus. Terjadilah konflik antara teritorial dengan mahasiswa kan. 2 minggu kemudian saya dikirim ke sana. Mungkin dijadikan pemadam kebakaran kali. Gantikan Pangdam yang ada. Saya datang, coba saya pelajari. Kenapa sih bisa terjadi begini? Nah kesimpulan dari analisa singkat saya, oh ternyata kurang komunikasi antara Kodam teritorial dengan masyarakat, terutama dengan mahasiswa. Ya, seolah-olah tidak ada komunikasi. Nah karena tahu itu penyebabnya, maka langkah pertama saya, kebijakan pertama saya ketika saya jadi Pangdam, saya harus masuk kampus. Harus mencairkan komunikasi dengan kampus. Itu tahun berapa ya Pak ya? Tahun 97 ya. 97 awal. Jadi masuklah saya ke kampus. Kampus yang pertama saya masukin ada UMI. Yang mahasiswanya meninggal 3 orang itu kan. Saya datang sama asisten saya kan. Sampai di sana memang, aduh ini memang Makassar nih memang. Dan sampai sekarang kan. Wah dicaci maki Panglima. Oh digini-gini ini Panglima. Wah saya masuk kampus digini-gini. Wah kurang aja Pak sambil merokok pakai. Asisten saya di belakang kan. Bapak Panglima ini sudah keterlaluan Bapak Panglima. Ini tidak bisa dibiarkan Bapak Panglima. Asistennya udah mulai yang panas. Ya. Panas. Saya balikan dan saya bilang, kalian semua minum pil sabar. Saya suruh minum pil sabar. Dengerin. Nah setelah dengar baru saya respon. Argumen saya mengapa kok terjadi waktu itu. Ya. Kalau memang tentara salah, ya karena menurut mereka tindakannya nggak pakai nalar. Ya. Kalau memang itu salah, tindakan pakai nalar, saya akan berikan sanksi hukum, saya akan proses hukum. Tapi saya bilang juga, tapi juga saya akan pelajari nanti di dalam video, dalam kejadian ini. Karena tindakan prajurit kita nggak pakai nalar, saya akan tindak tegas sesuai dengan hukum. Tapi kalau di antara kalian ada tindakannya juga nggak pakai nalar, saya bilang, membakar mobil, merusak gedung, merusak apa, itu kan tindakan nggak pakai nalar, saya bilang. Nanti kalau saya pelajari, kalau ada di antara kalian yang melakukan tindakan seperti itu pun harus diproses hukum. Kita negara hukum. Jadi kalau nanti ada di antara kalian diproses hukum, jangan pula kalian turun ke jalan minta dibebaskan. No. Nah inilah komunikasi ini. Akhirnya dengan komunikasi ini cair. Bulan September, tanggal 17 September ya. Tahun 97. Ada satu peristiwa. Rusuh juga. Ada seorang anak perempuan, umur 9 tahun. Dia baru pulang ngaji, mau pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, dibacok gitu sama parang yang sama seorang pemuda namanya Beni, WNI. Dibacok itu, sampai seketika meninggal. WNI keturunan. WNI keturunan Cina.
Waduh, sejak kejadian itu terjadilah demo anti Cina. Menanggulangi kerusuhan yang terjadi sekarang ini, dengarkan baik-baik perintah saya bilang. Telinga saya tidak ingin mendengar suara tembakan. Jadi saya bilang, turun kita ke jalan. Luruskan cara berpikir rakyat kita ini, mereka ini. Persuasif, persuasif, persuasif. Tidak ada letusan senjata. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Nah, besok paginya, subuh, jam 5 setelah saya sholat subuh, saya nonton TV di markas di Kodam. Sembari minum kopi, ngerokok. Saya masih merokok waktu itu. Masih berada di jalan yang benar lah, kira-kira gitu. Kalau sekarang sudah berhenti merokok, sudah kembali ke jalan yang salah. Kacau ini. Jadi saya sembari merokok, saya lihat di TV ini, ada seorang bapak, mukanya lusuh, air matanya mengalir. Apa dia bilang? Hancur hati saya, hancur hati kami sekeluarga katanya. Anak semata wayang kami, meninggalkan kami dengan cara yang begitu tragis. Hancur hati kami katanya. Tetapi, dia bilang gini, sebagai umat beragama, kita harus bisa saling memaafkan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, hentikan kerusuhan yang terjadi sekarang ini. Jangan membebani anak saya di akhirat. Begitu. Waduh, saya... Itu bukan atas permintaan Bapak bicara. Tidak, saya liatin gitu. Waduh, rokok saya matiin. Saya gebrak meja. Saya panggil asisten saya. Catat orang ini. Mutiara dia. Mutiara dia. Catat namanya Jubaidi Saleh, Dr. Andes, dosen di IAIN. Bapak dari si korban itu. Oh, yang si korban itu. Namanya Ani Mujahidah Rasunah, anak perempuan 9 tahun ini. Ya. Catat, mutiara dia. Nah, besoknya lagi kejadian di lapangan. Toko dijarah. Kita sudah turun untuk meluruskan cara berpikir ya, persuasi. Tapi ini toko dijarah. Di tengah toko dijarah ini tidak jauh dari lokasi ini mangkala sebuah becak. Di atas beca ini duduklah si tukang becanya, daeng becanya itu kan. Kira-kira jarak 50-100 meter lah. Datang petugas. Bilang sama si tukang beca ini, kamu lihat itu orang-orang tuh pada ngambil barang, bagi-bagi barang itu. Kamu kok cuma duduk aja, kamu diem aja. Apa jawabannya? Bapak, mereka itu mengambil barang yang bukan miliknya. Mereka mencuri, Bapak, katanya. Mereka merampok, Bapak, katanya gitu. Ajaran agama saya tidak ada dalam ajaran agama saya harus berbuat seperti itu. Tidak, itu dilarang oleh agama. Gitu kan. Lapor ke saya. Saya gebrak lagi meja. Cari dia orang itu, tukang beca itu maksud saya. Cari dia, mutiara dia. Udah ada 2 mutiara. Ya. 2 butir mutiara. Dicari setengah mati, susah. Rumahnya takut dicari petugas. Akhirnya tanggal 2 Oktober itu bayangin tuh. Tidak menjarah ya. 18 September sampai 2 Oktober baru kita temukan di Jeneponto. Oh, udah beda kota. Ya. Udah kota, ya 2-3 jam dari Makassar lah, dan masuk kampung lagi. Temukan dia di Jeneponto. Namanya Mustafa. Panggilannya Tapa. Umurnya 20 tahun. 19-20 lah. Akhirnya tanggal 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata. Besok ini. Upacara di Karebosi. Upacara militer. Saya Irup, Inspektur Upacara. Dalam upacara ini, bintang kehormatan kepada 2 butir mutiara ini. Bintang Wirabuana kepada 2 butir mutiara ini. Karena dengan bantuan 2 orang inilah, maka kerusuhan ini bisa cepat selesai. Itu loh. Ini yang terjadi, Pak. Ini yang terjadi. Dan 2 orang ini ketika saya kemudian harus meninggalkan Makassar, ya setelah selesai tugas, karena saya jadi gubernur Lemhanas. Sebelum saya meninggalkan, saya buatkanlah pada keluarga Jubaidi Saleh ini, saya buatkan sebuah masjid kecil. Masjid kecil di bagian kota Makassar sana, agak keluar dikit. Dan masjid ini saya kasih nama Ani Mujahidah Rasunah. Nah, kemudian si Tapa
Saya tanya sama dia, kamu mau lanjutkan sekolah atau kamu mau kerja atau kamu ikut saya ke Jakarta. Dia ingin melanjutkan sekolah. Saya sekolahkan dia. Jadi saya tinggalkanlah Makassar. 2 butir mutiara ini kan. Jadilah saya gubernur. Ya 2 tahun, hampir 2 tahun saya jadi gubernur. Tiba-tiba Gus Dur minta saya mendampingi dia sebagai Menteri Perhubungan. Ya. Jadilah saya masuk kabinet Gus Dur. Setelah itu, baru 3 bulan saya jadi menteri, saya dengar anak angkat saya si Mustafa meninggal. Enggak, dia asma Pak, karena waktu beca kan sering meninggal dia. Nah begitu saya dapat berita bahwa Tapa meninggal, saya sama istri saya pergi ke sana, udah jadi menteri waktu itu. Datang ke Jeneponto, masuk lagi kampung jauh gitu kan ke dalam. Masuk ke babak berikutnya ya, ke birokrasi ini, mendampingi, membantu Presiden Gus Dur. Saya sempat baca-baca, mungkin ada momen tersulit Pak dengan Presiden Wahid ketika akan ada jatuh dekret presiden itu ya. Ya. Bagaimana tarik ulurnya di situ meyakinkan Ya, ya, singkat aja deh ya. Ya. Begini, ya. Saya Menteri Perhubungan. Suatu ketika malam hari saya makan bersama dengan Presiden Gus Dur di istana, makan malam. Habis makan malam ngobrol, biasalah Pak Gubernur suka ngobrol kan, ngobrol segala macam lah, soal sepak bola, soal apa, soal. Tiba-tiba setelah 1 jam ngobrol, tiba-tiba Pak Agum, besok Pak Agum ganti itu Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Agum jadi Menko Polhukam. Yuh, saya kaget, loh. Ini kok tiba-tiba begini, kayak petir di siang bolong ini. Saya tanya, ada apa Pak? Pokoknya. Mengapa Pak harus diganti Pak? Pokoknya, udah pokoknya udah susah deh. Akhirnya besoknya saya jadi Menteri Polhukam, gantikan Pak SBY. Nah setelah saya jadi Menko Polhukam, saya pelajari situasi ya. Dan situasinya memang agak ribet ya, ruwet ya. Waktu itu Gus Dur, Presiden, Eksekutif, seterunya dengan DPR ini eskalatif sekali. Masih ingat nggak sih? Ya, dengan konfliknya Gus Dur dengan DPR ini sampai taman kanak-kanak segala macam kan. Sangat eskalatif ya. Sehingga suatu ketika Gus Dur mengeluarkan ancaman, ini kalau perlu saya akan mengeluarkan dekret. Nah saya sebagai Menko Polhukam, saya coba analisa, ya, kaji nih, kalau sampai Presiden mengeluarkan dekret, kira-kira apa yang akan terjadi ini? Maka dalam analisa saya, wah repot nih kalau Presiden mengeluarkan dekret, suasana akan buruk, akan terjadi perpecahan. Bangsa ini akan pecah, bahkan akan menjurus kepada pertumpahan darah. Itu analisa saya. Jadi suatu hari mungkin saking keselnya, saking apanya, Gus Dur ya, nanti malam saya akan mengeluarkan dekret. Ini bulan tahun 2001, bulan April atau ya. Nanti malam saya akan mengeluarkan dekret jam 12. Waduh, itu siang hari itu. Saya kaget, apa lagi nih? Nah, ketika saya dengar berita seperti itu, sore hari saya panggil Panglima Pangap ya, Panglima TNI ya, Pak Laksamana Widodo AS. Angkatan Laut, dan Kepala Staf Daratnya Pak Endri Hartono, Lautnya Pak Indroko, Udaranya Pak Hanafi. Teman-teman. Ya, mereka saya panggil. Saya bilang, aku dengar nanti malam Presiden mengeluarkan dekret. Kalau sampai dekret keluar, suasana akan buruk, akan terjadi perpecahan. Jadi begini deh, kalau sampai nanti malam Presiden akan mengeluarkan dekret, sikap kita akan tegas. Kita akan menolak dekret. Sikap kita ini adalah diorientasikan kepada satu kepentingan saja. Orientasinya kepada satu interest. Cuma satu interest kita, menjaga keutuhan bangsa ini. Tidak ada interest lain sebelah. Dan saya mohon kepada mereka berempat, tidak ada di antara kita yang ragu-ragu. Tidak ada di antara kita yang takut akan kehilangan jabatan. Nah kita firm semua, sepakat semua. Kasat, Pak Endri Hartono tanya saya, Bang, polisi gimana Bang? Saya bilang, polisi itu bukan robot. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Itu urusan saya nanti. Setelah saya bubar, saya teleponlah Kapolri, Bimantoro.
adik saya juga, junior saya, Bim, saya bilang kita udah dewasa Bim. Kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Mas, aku siap di belakang Mas. Begitu. Tapi Kapolri itu ada 2. Ya, Pak Hairudin Ismail ya satu. Pak Hairudin Ismail. Ini zaman Gus Dur ini. Saya telepon dia, Din, kita kan udah kayak saudara. Ketika aku Pangdam di Wirabuana, orang tuamu sering datang ke rumah. Oh, dia orang Makassar ya? Dia orang Bugis. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang... Jawabannya Pak, apapun perintah Bapak, kita siap Pak. Jadi polisi pun solid, TNI-nya solid, ABRI-nya solid. Kalau ABRI solid, ya, nggak usah khawatir. Sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini tidak akan mampu. Kalau ABRI-nya solid, TNI dan Polri-nya. Dan ternyata begitu dekret keluar, ya, terjadilah proses politik. Ya, Gus Dur jatuh, Megawati naik, tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun. Karena soliditas ABRI tadi. Ini yang saya pegang teguh sampai sekarang. Sebagai Ketua Umum Pepabri, hey, soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap utuhnya NKRI. Jangan mau dipecah belah. Itu sampai sekarang, karena itu terbukti. Seperti itu pengalaman saya. Tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun. Walaupun memang malam harinya, ya ini juga nih, malam harinya sebelum jam 12 saya sama Pak Widodo ini ke istana. Istana itu udah kayak pasar malam. Aduh, LSM semua ada di situ. Wah, udah yang pakai sarung pun ada di situ. Ini aduh macam-macam aja. Saya berdua. Dialog terakhirnya Bapak dengan Presiden? Iya, waktu itu. Nah, kita datang berdua, ajudan kemudian setelah berapa lama disuruh saya masuk ke ruangan. Di ruangan itu, di ruangan rapat Presiden, di situ sudah ada 7 orang menteri. Ya pastinya pendukung dekret lah ya. Tapi saya tidak sebut siapa menteri-menterinya. Ya. Saya berdua masuklah. Nggak berapa lama Gus Dur masuk Presiden. Dengan tegas dia katakan, jam 12 nanti saya akan mengeluarkan dekret. Mengapa dekret dikeluarkan? Wah, cap. Caci maki kepada beberapa tokoh politik lah. Apa isi dekret? Cap. Bubarkan DPR dan sebagainya lah. Itulah rencana disampaikan. Setelah itu suasana hening. Diam semua kan. Apa yang saya lakukan? Saya berdiri, saya pindah duduk. Di sebelah Presiden itu ada kursi kosong. Saya duduklah di kursi sebelah Presiden itu. Saya sentuh pahanya, Pak Presiden, saya Agung Gumelar, saya pembantu Bapak, saya staf Bapak, saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya. Kalau Bapak Presiden mengeluarkan dekret, kalau dekret sampai keluar, suasana akan buruk. Akan terjadi perpecahan di negeri ini. Gitu kan. Jadi saran saya Pak, jangan keluar itu dekret Pak. Gitu kan. Bentaknya saya. Dia bentaknya sekeras-kerasnya. Katakannya, saya kalau nggak salah itu, pengecut, banci, gitu kan. Waduh, saya pun kaget. Dicaci maki lah, saya dimarahin lah. Pak Widodo juga? Saya, karena Pak Widodo tetap duduk di sana. Setelah dicaci maki dimarahin, saya terakhir bilang begini, Pak Presiden, saya mohon maaf Pak, saya pembantu Bapak, saya staf Bapak Pak, saya menterinya Bapak Pak, saya bilang. Saya tidak ingin, saya tidak mau, dan saya tidak rela. Pemimpinku, presidenku salah dalam membuat keputusan. Saya bilang gitu kan. Dibentak lagi saya. Sudah saya putuskan, setuju dekret, ikut saya, tidak setuju pisah. Gitu kan. Nah, bentakan kedua dalam hati saya. Dikira lu aja yang bisa teriak, gue juga bisa teriak. Saya juga teriak tuh. Keluar, saya aja keluarlah Widodo tuh. Pak Widodo, Pak Panglima ABRI TNI. Ya. Saya keluarlah berdua. Langsung ke Depan. Wah, di luar wartawan minta wawancara saya kan sampai menuju ke mobil. Saya nggak ngomong apa-apa. Nah, waktu saya sudah di mobil, ada kamera satu kan. Nah, di kamera itu saya ngomong, saya bilang, jangan biarkan bangsa ini bubar, saya bilang gitu. Nah, terus kita ke depan. Inilah yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi. Ternyata tidak efektif karena soliditas TNI dan Polri. Bayangkan kalau TNI dan Polri-nya begini, berbeda pendapat. Apa yang terjadi? Parah. Ya. Itulah. Ya.
Nah, disinilah muncul dari seorang penulis yang terkenal dulu, Pak Dahan, siapa sih? Setelah ngobrol-ngobrol sama saya, Pak, ini harus dibukukan, Pak. Ya boleh-boleh aja dibukukan. Ya rencana mau dibukukan waktu itu. Dengan judulnya apa? Jangan biarkan bangsa ini bubar. Tapi setelah dipelajari oleh dia, Pak, udahlah sekalian autobiografi Bapak. Apa itu? Jadi bagaimana? Bapak ini jenderal berhati nurani, bersenjata nurani. Oh, jadi judul buku. Nah itu jadi bukunya. Tapi ini nggak beredar lah, nggak terlalu luas beredar. Nah sekarang banyak yang ingin saya kembali membukukan ini. Ya, karena ini satu sejarah ya, yang harus diketahui oleh anak bangsa kita. Tapi saya pikir perlu apa enggak ya? Perlu sih perlu ya, tapi tentunya harus cari penulis yang baik lah. Dan sudah lama sih saya harus hubungi lagi orang-orang untuk memperkuat ya. Nah inilah yang terjadi dengan Gus Dur ya. Tapi alhamdulillah ya Gus Dur jatuh. Setelah kira-kira 2 bulan kemudian, beliau sangat menyadari apa yang saya lakukan itu bukan bentuk insubordinasi, pembangkangan kepada presiden. Justru sebagai kecintaan saya kepada pemimpin, kepada presiden. Dan beliau sangat menyadari itu setelah 2 bulan, setelah sebulan lebih lah. Dia mengundang saya sama istri saya makan. Ciganjur. Ya? Enggak, di kalau nggak salah di Bima Sena sana. Di Bima. Makan kita. Sampai sekarang hubungan saya dengan keluarga Gus Dur, baik sekali. Setiap ada haul, saya mesti diundang. Waktu Gus Dur meninggal pun saya yang pertama ada ke rumah sakit. Tetap hubungan saya baik. Dan bahkan saya dengar dari pengawalnya kan dari Kopassus. Gus Dur pernah mengeluh juga katanya kenapa waktu itu tidak dengar sarannya Pak Agung. Tapi oke lah itu sudah lewat ya. Itu Gus Dur ya. Kalau dengan Ibu Mega ada story? Story ada lagi, Bu Mega lebih seru lagi sebetulnya ini. Nah gimana? Saya 93 ini, saya Danjen Kopassus merangkap Dir.A. Bais. Direktur A Bais Abri. Direktur A menangani masalah intelijen dalam negeri. Suatu hari itu bulan. Saya pernah dengar gara-gara Ibu Mega katanya Bapak sempat istilahnya mah dikucilkan dari TNI ya, dari Kopassus dibuang ke. Ya. Nanti saya ceritain ya. Jadi waktu itu bulan Desember. Tanggal berapa ya? Tanggal 19 saya dipanggil oleh Kabais. Karena saya Dir.A. Bais. Saya lagi mau latihan nembak sama di Kopassus sama anak buah. Tiba-tiba saya dipanggil lewat radio kan, segera ke Bais. Saya ke Bais. Sampai di Bais, saya menghadaplah ke Bais, Pak Ari Sudewo. Gum, itu saudaramu udah angkat tangan, Gum. Saya tanya, siapa Pak saudara saya Pak? SM. Siapa Pak SM Pak? Salah melulu. Wah ini Pak Yogi SM. Oh, Pak Yogi SM. Wah ini ngawur aja nih Pak. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Ini Kongres PDI di Medan hancur. Diintervensikan. Kongres luar biasa di Surabaya babak belur. Pak Yogi Mendagri waktu itu. Mendagri. Sekarang mereka mau kongres di Jakarta, Munas di Jakarta. Jadi dia minta bantuan kita Gum, katanya Bais. Dan minta bantuan kau Dir.A. Bais. Untuk mengamankan Munas ini jangan sampai gagal untuk ketiga kalinya. Maka pertanyaan saya yang muncul pertama dari mulut saya adalah, Pak, mohon maaf Pak, Megawati gimana? Jawabannya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Oh, kalau enggak ada masalah, saya pikir akan mempermudah saya. Mengapa? Karena di PDI itu 95% lebih masa PDI menginginkan Megawati ketua umum. Tapi kan diintervensi terus. Di Medan, di Surabaya, gagal terus kan. Kalau Megawati nggak ada masalah, wah, saya rasa ini lebih mempermudah tugas saya. Tapi saya pun harus punya pengamanan lambung. Ya, artinya saya harus aman ini ya. Maka saya kontaklah putranya Pak Presiden waktu itu, Pak Harto. Ya, Pak Bambang Tri ya.
Saya telepon beliau, saya bilang, Mas ini saya dapat misi begini deh. Ya. Tolong deh dicek ke Bapak, bagaimana tanggapan Bapak, pandangan Bapak mengenai Megawati. Setelah dicek, telepon saya, Mas saya udah ketemu Bapak bilang ya wes ora apa-apa. Wah lebih aman lagi. Pangdam Jaya namanya Bapak Hendro Priyono. Ya. Bang, saya bilang aku dapat misi begini bang, tolong deh dibantu deh. Ya, beres gum, gua bantu gum. Nah, dikirimlah as intelnya namanya Pak Jeki Anwar Makarim, ya, kolonel waktu itu. Besoknya mereka munas selesai jam 11 malam, terbentuklah DPP PDI. Misi saya sudah accomplish, sudah selesai. Ya. Misi saya selesai. Ibu Mega definitif Ketua umum. Tapi waktu itu memang ada pihak ya, satu kekuatan yang dominan sekali sebetulnya kekuatan ini. Waktu itu kekuatan ini ada 3 yang dia tidak sukai. Pertama adalah Gus Dur, 2 Megawati, 3 Benny Murdani. Bu Mega terpilih sebagai ketua umum PDI belum pakai perjuangan, seolah-olah karena saya yang mengamankan. Lapor sama Pangap kekuatan ini bahwa presiden marah sama saya. Pangap Pak Faisal Tanjung nggak berani ngecek bener nggak presiden marah sama saya, karena yang begitu dominan kedudukan orang ini kan langsung aja ditelan, dipercaya. 2 minggu kemudian keluar skep Pangap, saya dibuang ke Medan. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya sangat, terus terang aja sangat sakit waktu itu. Tidak ada seorang perwira di TNI ini yang melaksanakan satu tugas, ya, menyelesaikan satu tugas tanpa perintah. Tidak mungkin. Semua apa yang saya lakukan semuanya dasarnya perintah. Jadi saya sakit hati sekali saya dibuang ke Medan. Biasanya Danjen Kopassus itu promosi jadi Pangdam, Pangkostrat. Ini jadi Kasdam. Itu yang terjadi ya. Dan waktu saya mau berangkat ke Medan, saya cuma setelah sholat subuh saya teriak di kamar. Di sini nih rumah ini, tapi belum gini. Teriak saya, "Hei, menarilah kalian di atas pentas sampai rakyat bosan lihat tarian kalian. Besok matahari terbit." Itu istri saya dong. Peluk saya, Pak sabar. Saking keselnya saya. Itulah yang terjadi. Tapi memang Tuhan tidak pernah tidur. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nama saya sama Pak Hendro itu udah habis sejak itu. Sejak saya dibuang ke Medan, Pak Hendro dibuang ke Bandung. Dua-duanya dibuang. Pak Agung, terima kasih banyak sudah berbagi kisah dan pengalaman Bapak. Juga terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kisahnya nggak hanya mudah dimengerti, tapi sangat menginspirasi Pak bagi kami. Dan syukur-syukur tentunya pembaca Detikcom juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak paparkan tadi Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya Pak Agung. Terima kasih juga ya, terima kasih sudah meluangkan